Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Web Validasi Multimedia Hasil Generated AI dengan Machine Learning. Pada latar belakang ini, kenapa saya melakukan penelitian ini dikarenakan hasil generated AI seperti deepfake sudah semakin sulit dibedakan dari media asli dan banyak digunakan untuk melakukan penipuan secara digital seperti fake call, investasi palsu, dan lain sebagainya. Data dari OJK sendiri pada tahun 2025 sudah menyampaikan bahwa telah ada 70.000 lebih laporan penipuan berbasis AI. Itu kenapa diperlukan sistem untuk memvalidasi keaslian multimedia hasil generate AI. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana menentukan parameter multimedia hasil generate AI, bagaimana cara machine learning mempelajari multimedia hasil generate AI, dan bagaimana machine learning menentukan apakah hasil multimedia tersebut ialah hasil generate AI atau bukan. Dan batasan masalah pada penelitian ini ialah fokus pada gambar, suara, dan video hasil generatif AI dan tidak akan membahas teks hasil generatif AI ataupun multimedia yang lain. Dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk membantu orang-orang yang sudah tidak bisa membedakan hasil generatif AI atau bukan. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Santiko dan Bahri sendiri mengatakan bahwa AI ialah sistem yang meniru kemampuan berpikir manusia. Dan pada jurnal yang diterbitkan oleh Marjuni dan Harun pada tahun 2019 tersendiri mengatakan bahwa multimedia merupakan gabungan elemen gambar, suara, video, teks, dan animasi. Dan pada penelitian yang diterbitkan oleh Royhan et al. Mengatakan bahwa machine learning ialah algoritma yang belajar dari data untuk membuat prediksi. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Sugiyarti, mengatakan bahwa web merupakan platform berbasis internet untuk menampilkan data multimedia. Kajian pada penelitian ini sendiri didasarkan pada jurnal yang telah diterbitkan atau penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Santoso pada tahun 2023 yang meneliti tentang hasil generate AI berupa deepfake dan cara mengidentifikasinya dengan menggunakan Variational Authentic Coder dan Parsing Deep Neural Network. Sedangkan di penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. Juga pada tahun 2023, dia juga meneliti tentang hasil generate AI berupa voice cloning yang diidentifikasi dengan cara atau metode time bar watermarking. Jenis dan pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini sendiri ialah menggunakan metode research and development dengan pendekatan eksperimen yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji performa web berbasis machine learning ini untuk validasi multimedia hasil generate AI. Tahap penelitian ini sendiri diawali dengan analisis kebutuhan, lalu diteruskan dengan perancangan sistem, lalu dilanjutkan dengan pembangunan model machine learning, kemudian dilanjutkan lagi dengan implementasi web, dan dilanjutkan dengan pengujian sistem, dan diakhiri dengan evaluasi dan dokumentasi. Pertama diawali dengan menentukan jenis media yang akan digunakan, yaitu gambar, suara, dan video. Kemudian dilakukanlah pengumpulan dataset, yaitu dengan deepfake, AI generate image, dan wavefake. Kemudian dilakukan analisis ciri khas media hasil AI dengan metadata, artifak, dan pola frekuensi. Kemudian ditutup dengan menentukan parameter validasi machine learning. Kemudian pada bagian perancangan sistem, terdapat beberapa komponen utama yaitu front end, yaitu antarmuka pengguna, dan bagian back end berupa server untuk memproses dan memvalidasi hasil generate AI, dan terdapat model machine learning, yaitu klasifikasi media antara hasil generasi AI dan media asli. Kemudian dikembangkan dataset, yaitu untuk menyimpan data pengguna dan hasil validasi generasi AI. Pada pembangunan model machine learning sendiri terdapat beberapa bagian utama, yaitu pertama processing berupa normalisasi, ekstraksi fitur, dan split dataset. Kemudian algoritma yang akan digunakan sendiri ialah CNN untuk menentukan gambar dan video hasil dari AI. Sedangkan untuk suara, kita menggunakan MFCC plus LSTM atau spektrogram CNN. Dan untuk evaluasi sendiri, tetap kita menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Pada implementasi webnya sendiri, pada bagian backend kita akan menggunakan Flash atau Django, dan front end kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk model dilatih lalu dikonversi ke format siap pakai atau serialized model. Untuk output sendiri berupa percentage probabilitas AI generate atau original.
Untuk pengujian sistem sendiri, kita akan menggunakan tiga tahapan, yaitu uji fungsionalitas berupa semua fitur web berfungsi dengan baik, kemudian uji akurasi model, yaitu membandingkan hasil prediksi versus data sebenarnya. Kemudian kita akan melakukan uji performa, yaitu kecepatan validasi dan stabilitas sistem. Pada evaluasi dan dokumentasi, kita akan melakukan dua evaluasi, yaitu evaluasi teknis berupa nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan pada evaluasi pengguna, kita akan melakukan uji kemudahan dan kepuasan menggunakan sistem. Pada bagian alat dan bahan, saya menggunakan laptop dengan Intel i7 dengan RAM 16 GB, dan pada bagian software, untuk pemodelan machine learning yang saya menggunakan Python, TensorFlow, Crash, PyTorch, OpenCV, dan Librosa. Dan juga untuk bagian data setnya, saya menggunakan MySQL, PostgreSQL, Google Colab, dan Jupyter Notebook. Dan pada bagian web, saya menggunakan JavaScript, Flash, Django, dan React atau Vue. Flash atau Django dan React atau Vue. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.